Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ananda Reni Setiawan. Saya merupakan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang jenis-jenis arbitrase. Yang pertama adalah arbitrase ad hoc yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Arbitrase ad hoc ini merupakan arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga. Arbitrase ad hoc ini dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan mengurus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Kemudian setelah mengurus sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Pembentukan arbitrase ad hoc ini dilakukan setelah sengketa terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu arbitrase institusional, yang merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut juga permanent arbitral body. Maksudnya yaitu selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya ini juga terus-menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Ada sengketa atau tidaknya, lembaga ini tetap berdiri dan tidak akan bubar. Bahkan setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai diputus sekalipun, tujuan arbitrase ini didirikan dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Kemudian selanjutnya yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Prof. R. Subakti, SH atau mantan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian ada Harjono Citrosubono, SH yang kemudian Ketua Ikatan Advokat Indonesia, dan A. J. Abu Bakar, SH. Didirikan Badan Arbitrase Nasional atau BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. BANI ini merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom, dan juga independen. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan. BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, antara lain Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Batam. Kemudian selanjutnya yaitu arbitrase pasar modal Indonesia. Berdasarkan dukungan Bapepam LK dan beberapa perusahaan seperti PT Bursa Efek Jakarta, PT Bursa Efek Surabaya, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta 17 asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia membuat kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah lembaga arbitrase yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. 10 tujuan didirikan di lembaga ini tidak terlepas dari keinginan pelaku pasar modal Indonesia untuk mempunyai sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami pasar modal dengan proses cepat dan murah, keputusan yang final dan mengikat, serta memenuhi rasa keadilan. BAPMI menawarkan 3 jenis penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak, yaitu pendapat mengikat, mediasi, dan juga arbitrase. Kemudian komoditi berjangka Indonesia. Pada tanggal 7 November 2008, PT Bursa Berjangka Jakarta (BBI), PT Clearing Berjangka Indonesia atau Persero KBI, Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia IP2BI dengan difasilitasi dan didukung penuh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menandatangani akta pendirian Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAKTI yang bertempat di Auditorium Utama Departemen Perdagangan dengan disaksikan oleh Menteri Perdagangan. Tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa yang adil, lebih sederhana, dan lebih cepat daripada pengadilan. BAKTI merupakan badan independen dan mandiri yang memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata di bidang perdagangan komoditi berjangka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang jenis-jenis arbitrase. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.